Shalom anak-anak, good morning. Ketemu lagi bersama Miss Emmy. Nah, minggu ini kita sudah mulai pembelajaran. Dan hari ini kita akan mau belajar bersama Miss Emmy. Nah, untuk itu sebelum kita belajar hari ini, kita akan melakukan SOP dulu. Jadi Miss minta semuanya stand up please. Oke, kita akan menyanyikan March Genu. 1, 2, 3. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Ginyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, Big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Visi Genu menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genu mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat di 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Nilai-nilai Genu: gentleness, excellence, nature, unity. Oke, kita sudah selesai melakukan SOP. Sekarang Miss minta anak-anak silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita masuk dalam materi hari ini, Miss undang kita untuk berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau belajar. Tuhan tolong kami agar apa yang kami pelajari hari ini Tuhan dapat dimengerti dengan baik. Ajar kami untuk mau duduk diam dan mau mendengarkan materi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Oke, nah anak-anak, Miss mau tanya dulu, hari ini ada yang tahu hari apa? Iya, betul sekali. Hari ini hari Senin, tanggal 9 bulan Mei tahun 2022. Iya, hari ini hari Senin, tanggal 9 bulan 5 atau bulan Mei tahun 2022. Nah, kita masih dengan tema yang sama, tema 2 minggu lalu, yaitu tema air, udara, dan api. Nah, untuk minggu ini, kalau minggu lalu kita belajar tentang udara, untuk minggu ini subtemanya adalah api. Oke, pasti anak-anak pernah lihat api kan? Iya, Miss yakin semuanya pasti pernah lihat api. Perhatikan gambar ini. Ya, ini adalah gambar api. Nah, kita akan mengeja huruf dari kata api. Yang pertama ada huruf apa? Oke, yang pertama ada huruf
A. Yang kedua ada huruf apa? Ada huruf P. Dan yang ketiga ada huruf I. Oke. Api. Ya, ada tiga huruf. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang api. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah pengertian dari api. Oke, jadi kita akan belajar apa itu kira-kira api. Dan yang kedua, kita akan belajar sumber-sumber api. Atau api itu kira-kira berasal dari apa ya? Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang sifat-sifat api. Dan yang keempat, manfaat api. Dan yang kelima, bahaya api. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian api. Oke, api adalah wujud panas dan cahaya ciptaan Tuhan. Ya, anak-anak harus ingat ya, api itu adalah salah satu ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan api untuk kita manusia dan kita harus memanfaatkan api itu dengan sebaik mungkin. Karena tanpa api pasti kita tidak bisa memasak, tidak bisa makan. Jadi kita harus manfaatkan api dengan baik. Oke, yang kedua yang kita akan belajar adalah sumber-sumber api. Anak-anak harus ingat bahwa di alam semesta ini Tuhan banyak menciptakan benda-benda yang dijadikan sumber api. Jadi sumber api sudah ada di alam ini, tinggal kita manfaatkan dengan baik. Nah, kita akan cari tahu kira-kira apa itu benda-benda yang di alam yang diciptakan Tuhan menjadi sumber api. Oke, anak-anak perhatikan ya. Oke, perhatikan gambar ini. Nah, betul sekali. Ini adalah gambar matahari. Iya, jadi matahari ini adalah sumber api. Sumber api yang Tuhan ciptakan untuk kita. Nah, matahari itu dia panas dan juga bercahaya. Dia juga dapat menjadi sumber api untuk kita manusia. Kalau tidak ada panas, pasti kita semua akan mati. Jadi kita membutuhkan sumber api dari matahari. Oke, yang kedua. Oke, anak-anak pernah lihat gambar ini? Iya, ini adalah batu bara. Batu bara ini adalah benda alam yang diciptakan Tuhan, yang dipakai untuk menjadi sumber api. Jadi karena dia ini mudah terbakar, dia juga dapat menyimpan api. Jadi batu bara ini dipakai untuk menjadi sumber api. Ya, yang kedua ya. Dan yang ketiga, anak-anak perhatikan gambar ini. Iya, pasti pernah lihat. Iya, ini adalah kayu. Iya, kayu kering. Kayu kering biasanya dipakai untuk menjadi sumber api. Karena dia kering, dia mudah terbakar, jadi dia sering dipakai untuk memasak, untuk membakar makanan, membakar daging, biasanya jagung bakar kita pakai menggunakan kayu. Dan yang berikut, oke, anak-anak pasti pernah lihat ini. Nah, biasanya ada di rumah kita, biasanya ada di dapur. Ya, ini adalah korek api. Iya, korek api ini juga adalah salah satu sumber api. Iya, korek api ini ada yang terbuat dari kayu dan ada yang dari gas. Jadi ada korek api atau kita biasa sebut yang biasa dari gas itu namanya pemantik. Nah, alat ini dipakai atau benda ini dipakai menjadi sumber api. Sebelum kita memasak pasti kita menyalakan api dengan korek api. Nah, yang berikut lagi. Nah, ada listrik. Kenapa listrik juga masuk dalam sumber api? Karena kalau tidak ada listrik pasti lampu-lampu kita mati. Jadi listrik menjadi sumber api karena dia dapat memberikan cahaya dan juga panas. Kalau kita mau setrika, kita membutuhkan listrik untuk menyalakan setrika supaya setrika panas. Jadi dia juga adalah sumber api. Oke, yang ketiga lagi, tadi kita sudah belajar tentang sumber-sumber api. Sekarang kita belajar tentang sifat-sifat api. Oke, yang pertama. Nah, anak-anak pasti tahu, api itu bersifat panas. Kalau kita dekat api pasti badan kita terasa panas. Oke, jadi sifat api yang pertama adalah panas. Dan yang kedua, oke, api itu berwarna apa kira-kira, ada yang tahu? Iya, pasti semuanya menjawab warna merah.
Oke, betul sekali. Ternyata api bukan saja berwarna merah anak-anak. Ada 3 warna dari api. Yang pertama ada warna biru, yang kedua warna jingga, dan yang ketiga ada warna merah. Oke, Miss akan jelaskan. Yang pertama warna merah. Warna merah itu biasanya api yang tidak terlalu panas. Dan yang kedua biasanya dia sedang. Dan yang ketiga adalah api yang sangat panas. Kenapa di warna biru? Karena dia memiliki panas yang sangat tinggi, sehingga dia berwarna biru. Jadi panas dari warna dari api ini ada 3. Yang pertama biru, jingga, dan merah. Tapi secara umum yang biasa kita lihat ada warna merah dan warna biru. Ya, anak-anak kalau lihat biasa di konfor itu apinya berwarna biru. Itu menandakan kalau api itu sangat panas. Oke, yang berikut lagi. Sifat yang berikut. Api itu dapat dilihat. Kalau kemarin kita belajar tentang udara tidak bisa dilihat, tapi hari ini kita belajar tentang api. Api bisa dilihat menggunakan mata, bisa dilihat dan juga bisa dirasakan. Tapi tidak boleh dipegang. Kalau kita pegang api, pasti tangan kita terluka. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita sudah belajar sifat-sifat api. Yang berikut kita akan belajar manfaat api. Oke, anak-anak perhatikan gambar ini. Iya, ini gambar orang sedang memasak. Iya, kalau di rumah tidak ada api, kira-kira mama bisa masak atau tidak? Iya, sudah pasti tidak bisa. Jadi kita mau memasak, kita butuh api agar makanan yang kita masak boleh matang dan kita boleh makan. Oke, yang berikut lagi manfaat api adalah sebagai penerang. Anak-anak lihat kalau di rumah kita listriknya mati, pasti kita akan menyalakan lilin dan api itu berfungsi untuk menerangi. Oke, yang berikut lagi. Nah, api juga untuk menghangatkan tubuh kita. Iya, kalau kita di musim dingin, biasanya kita akan sering pergi atau kita akan lebih senang untuk duduk dekat api supaya tubuh kita hangat. Dan di negara-negara Eropa, biasanya itu dalam rumah mereka ada api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka ketika musim salju atau musim dingin. Oke, yang berikut lagi, manfaat api yang berikut adalah sebagai sumber energi. Oke, anak-anak lihat gambar ini. Iya, ini adalah kereta api. Jadi kereta api ini biasanya menggunakan bahan-bahan seperti batu bata, seperti air, dan bahan-bahan lain yang dipakai untuk menjadi sumber energi supaya kereta api ini bisa berjalan. Jadi sumber api atau manfaat api ini digunakan sebagai sumber energi. Oke, nah sekarang kita mau belajar tentang bahaya api. Nah, anak-anak harus ingat ini. Selain memiliki manfaat, api juga berbahaya jika jumlahnya sangat besar dan tidak menyala pada tempatnya. Ingat ya, kalau jumlah apinya besar dan dia menyala di tempat yang tidak seharusnya, dia berbahaya untuk kita. Nah, bahaya yang pertama anak-anak harus tahu, api dapat membakar rumah. Iya, jadi di rumah anak-anak harus hati-hati ketika anak-anak bermain api. Anak-anak harus hati-hati karena kalau tidak hati-hati rumah kita bisa terbakar. Anak-anak tidak boleh bermain dekat kompor, tidak boleh bermain dengan korek api, karena kalau kita tidak hati-hati rumah kita akan terbakar. Nah, yang berikut lagi, api dapat membakar hutan. Iya,
Karena hutan banyak pepohonan, banyak kayu, sehingga dia akan cepat terbakar. Ada rumput-rumputnya, biasa rumput kering. Nah, jadi kita harus hati-hati ketika kita pergi berlibur atau kita pergi camping di hutan. Kita harus menjaga agar ketika kita membakar sesuatu, kita harus pastikan api itu ketika kita pergi kembali dia sudah mati. Kalau kita tidak matikan, maka hutan akan terbakar. Jadi anak-anak harus berhati-hati dengan api. Nah, yang berikut lagi, ya, api juga dapat melukai tubuh kita. Jadi ketika anak-anak bermain korek atau bermain lilin, hati-hati supaya jangan terkena di tangan atau tubuh kita yang lain. Karena kalau kita tidak hati-hati, api ini akan membakar tubuh kita. Oke, nah anak-anak, tadi kita sudah belajar yang pertama pengertian api, sumber-sumber api, sifat-sifat api, manfaat api, dan bahaya api. Jadi, Miss mau ingatkan anak-anak lagi bahwa api itu sangat bermanfaat untuk kita. Dan juga ketika dia sudah bermanfaat, ternyata tidak saja bermanfaat, tapi dia juga dapat berbahaya untuk kita. Untuk itu kita harus mempergunakan akan api ini dengan sebaik mungkin. Sebagai anak-anak yang masih kecil, anak-anak tidak boleh sendiri ketika bermain api. Anak-anak harus didampingi oleh orang tua. Jangan di rumah mama simpan korek, anak-anak pergi ambil dan bermain. Nanti tangan anak-anak bisa kebakar. Jadi anak-anak harus menjaga agar kita tidak menyalakan api dengan sembarang, tapi kita harus menyalakan api pada tempatnya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan menciptakan api yang sangat bermanfaat untuk kita manusia. Nah, pelajaran kita sudah selesai. Miss berharap ketika kita belajar tadi anak-anak dapat mengerti apa yang Miss jelaskan dengan baik. Oke, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar. Tuhan tolong kami agar pembelajaran yang tadi kami telah terima, kami dapat mempergunakan dengan baik Tuhan. Kami belajar hari ini untuk mempergunakan akan ciptaan Tuhan, yakni api dengan sebaik mungkin. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga lindungi kami semua, sertai kami semua Tuhan. Doa dan pengharapan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Karena kita sudah selesai pelajaran kita hari ini, dan Miss mau ingatkan anak-anak untuk tetap membantu orang tua di rumah dan juga melakukan IPK di rumah bersama keluarga. Oke, Miss berharap juga anak-anak tetap menjaga kesehatan di rumah. Ingat selalu mencuci tangan, selalu menggunakan masker kemanapun anak-anak pergi. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah semuanya.